Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama kami PR Ibnu IPPNU Desa Tambak Rejo dalam sesi Korp Dakwah Digital Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kembali lagi bersama saya Afla Fajri Muhammad dari Lembaga CBP. Kali ini saya berada di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan membawakan tema puasa momen perenungan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa momen perenungan. Pembiaran hasrat-hasrat rendah yang tak terkendali akan melahirkan malapetaka diri sosial dan kemanusiaan. Puasa sepenuhnya merupakan momen spiritualitas dan cara pengabdian Tuhan paling eksklusif. Semua tindakan manusia dapat diidentifikasi dan dinilai oleh manusia sendiri kecuali puasa. Untuk tindakan pengabdian ini akulah yang menilainya. Demikian Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kata-kata Tuhan. Dalam Islam, momen istimewa ini berlangsung selama 1 bulan. Hari-hari selama itu disediakan Tuhan bagi mereka yang percaya untuk merenung dan berkontemplasi atas apa yang telah mereka tempuh dalam perjalanan hidupnya. Sesudah itu, manusia diharapkan tampil kembali sebagai pribadi-pribadi yang berguna bagi kemanusiaan. Puasa sesungguhnya tidak hanya diajarkan dalam Islam, tapi juga agama-agama dan kepercayaan lain melalui tata caranya masing-masing. Sejak awal Tuhan menaruh kepercayaan pengaturan kehidupan di dunia ini kepada manusia. Dia berharap manusia bisa membangun kehidupan bersama yang saling menghormati dan saling menyejahterakan. Untuk keperluan itu, Tuhan membekalinya dengan seluruh perangkat yang memungkinkan mereka dapat mengerjakan semua tugas kemanusiaan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberi manusia akal untuk menggerakkan 3 hal yang bersifat spiritual. Secara asli diciptakan dalam keadaan suci dan baik. Akan tetapi dalam perjalanannya manusia seringkali menjadi makhluk yang lemah dan bodoh. Ia sering lalai, mudah tergoda, terperangkap, dan tergelincir dalam tindakan-tindakan menyimpang. Seperti merendahkan, mendiskriminasi, dan menzolimi orang lain. Manusia juga mudah tertarik dan tertipu oleh hasrat-hasrat rendah dan kesenangan-kesenangan sesaat, seperti memuja harta, jabatan, seks, golongannya sendiri, keturunan, dan sebagainya. Hasrat-hasrat diri ini amat sering melalaikan, memperdaya, menindas, dan tak menghargai orang lain. Manusia acap kali tak mampu mengendalikan hasrat-hasrat rendah yang menyesatkan itu. Lihat hari-hari ini di negeri ini, kita masih belum selesai menyaksikan kisah-kisah penderitaan manusia. Hamba-hamba Tuhan, masih begitu banyak masyarakat ini menderita dan terlunta-lunta karena kelaparan dan kemiskinan yang tak dimengerti. Hari-hari ini kita juga menyaksikan beragam tindakan manusia yang melukai sesamanya, baik di dalam rumahnya sendiri maupun di ruang bersama. Berapa banyak sudah kaum perempuan, para istri, dan anak-anak, orang-orang yang paling dicintai terluka, baik tubuh maupun hatinya. Ada ratusan ribu perempuan korban kekerasan dalam rumah. Seringkali mereka dilukai hanya karena mereka perempuan. Berapa banyak buruh dan pekerja kasar yang tidak memperoleh hak-haknya hanya karena dianggap lemah. Mereka diperlakukan seakan-akan manusia tak berharga dan boleh diperlakukan sesuka hati. Pada saat yang lain kita juga menyaksikan rumah-rumah tempat Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dirusak dan dihancurkan hanya karena mereka punya keyakinan yang berbeda dan dianggap kecil dalam komunitasnya. Berhari-hari kita membaca betapa banyak hasil jeripaya dan keringat orang-orang lemah diambil begitu saja, baik secara terang-terang maupun diam-diam. Hanya karena mereka dianggap tak tahu, dianggap tak penting dan tak punya kuasa. Puasa adalah momen perenungan diri atas hasrat-hasrat yang rendah sesaat. Puasa itu menderitakan sekaligus memulihkannya. Pembiaran hasrat-hasrat rendah yang tak terkendali selalu akan melahirkan malapetaka sosial dan kemanusiaan. Puasa pada sisi lain merupakan momen melatih sensitivitas pikiran, hasrat, dan tindakan agar selalu terkontrol dan terkendali. Islam dan agama-agama lain berpendirian bahwa kehidupan yang adil dan sejahtera di dunia ini tidak mungkin terwujud apabila orang-orang yang lemah tidak mendapat perhatian, layanan, dan perlakuan yang adil dari masyarakat yang berada dan kuat. Para fakir, kaum miskin, dan kaum perempuan adalah hamba-hamba Tuhan yang sejatinya merupakan sendi dan tulang punggung suatu masyarakat. Betapa banyak kita bergantung kepada mereka, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa mereka. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian ditolong dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Mereka yang disisihkan hanya karena mereka kecil atau minoritas, tetap saja harus dihargai hak-haknya, baik hak hidup maupun hak untuk mengabdi, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Apapun namanya, sebab tubuh dan ruh mereka adalah milik Tuhan dan akan kembali kepadanya.
Pesan-pesan agama tersebut diarahkan dalam kerangka besar kehidupan bersama yang adil dan saling membagi kesejahteraan. Dalam dunia yang adil, setiap warga mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan atas diri mereka. Saat puasa akan berakhir, yakni pada 10 hari terakhir, bagi jiwa-jiwa yang tercerahkan merupakan hari-hari paling mendebarkan. Kekasih sebentar lagi akan pergi. Kandil-kandil yang berkedip menghiasi masjid, hanako, ribat, atau zawiyah pada dini hari akan diredupkan. Ruang-ruang tempat sujud itu akan menjadi temaram. Para malaikat akan turun dan hadir di masjid, beribadah dan mendoakan ampunan serta rahmat bagi orang-orang yang mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang tercerahkan akan segera bergabung, perenungan mereka semakin dalam dan mereka mendesah. Ila kam antafi bukhril khotoya, tubarizu man yaroka walatarohu, wasumtu kasumtu diwaro entaki, wa fi'luka fa'lu mutabi'in hawahu. Faya man bata yakhlu bil ma'asi, wa ainullahi syahidatun tarohu. Atat ma'u antanalal afwa mimma, asum tawa antalam tatlub ridohu, fatub qoblal mamati wa qobla yaumin, yulakil abdu makasabat yadahu. Akan seberapa sering lagikah kau berenang di lautan salah? Kau pertontonkan itu ke hadapan dia yang melihatmu dan kau tak melihatnya. Kau sering tampil bagai orang soleh dan bersih, tetapi perilaku penuh hasrat rendah. Wahai engkau yang sering selingkuh, mata Tuhan selalu menatapmu. Kembalilah padanya sebelum kau pulang, sebelum hari setiap hamba menjumpai hasil kerjanya kemarin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.